Shownya, tampaknya kita akan saksikan dulu sebuah tayangan video, jadi kita simak bersama-sama. You're all different. Different stories. Different journeys. Different dreams. Different lifestyles. Different skin. Yet we all share something in common. The desire to feel confident, to feel comfortable in our own skin, to look as vibrant as we feel inside, because confidence begins from within. Cell Booster. Oke, boleh kita berikan aplaus untuk sesi kita pada malam hari ini. Nah, kalau ngomong-ngomong, nanti kita akan bicara langsung bersama dengan dokter-dokter dan juga ada Bu Sandra, di sini ada Dokter Chen, ada dokter kita. Tapi sebelumnya nih, kalau ngomongin aktivitas Caprili terlebih dahulu ya tadi, luar biasa padat. Aktivitasnya belakangan banyak banget yang di outdoor ya, panas-panasan. Udah syutingnya panas-panasan, nyemplung ke air. Ada polusi udara, polusi di laut juga. Banyak yang bertanya-tanya nih, di tengah banyak banget kesibukannya Caprili, sebetulnya gimana sih caranya untuk selalu terlihat fresh? Karena tentunya kan di balik kamera harus ada tampilan yang selalu maksimal. Nah, sebetulnya kalau concern kulit dari Caprili dan maintenance itu seperti apa sih? Memang hari-hariku tuh setiap harinya bisa beda-beda ya. Kayak sebelum diving, aku baru dari Red Carpet Festival The Cannes yang benar-benar cuacanya itu dingin di Cannes. Tapi habis itu pulang sehari langsung terbang ke Bali yang cuacanya panas dan harus diem di air selama 3 jam, 5 jam. Ya yang pasti kondisi kulitnya pasti nggak baik-baik aja ya, karena perubahan cuaca dan matahari. Pastinya keluhannya itu pertama kulit pasti kering, karena aku memang tanpa kegiatan pun tipe kulitku tuh kering. Terus juga warna yang nggak merata, pasti ya kita belang kalau habis dari laut gitu. Sebenarnya 2 minggu lalu jidat aku sama pipi aku tuh warnanya beda, karena kalau diving pakai kacamata itu kan kena matahari terus dan itu benar-benar kelihatan banget. Panik kan karena mau acara hari ini. Akhirnya ya udah aku langsung ke klinik, langsung ke dokterku, Dokter Emilia, dok tolong ini gimana caranya karena kita mau acara Cell Booster Night, harus apa? Ya memang aku rutin treatment sama Cell Booster itu sebenarnya udah dari 2024 sebelum aku bahkan jadi brand ambassador ya, udah dikenalkan sama Cell Booster. Terus ya udah deh selalu rutin treatment pakai Cell Booster dan gak tanggung-tanggung jujur pakai tiga-tiganya. Jadi pakai lift, shape, sama glow itu langsung disuntikin aja. Jadi emang gimana ya, kita harus balance antara kegiatan sama treatment kulit sih pastinya. Oke, luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini yang perlu di-highlight. Jadi ternyata sebelum menjadi brand ambassador dari Cell Booster, justru Prilly ini sudah menggunakan Cell Booster lebih dahulu. Yes, malah udah dikenalkan sama Cell Booster. Makanya justru aku kaget pas tiba-tiba manajerku dihubungin, aku bilang, "Hah? Apa tunggu deh, Cell Booster bukan serum yang dipakai, ini yang aku suka pakai klinik?" Iya. Loh itu aku sih nggak usah diajarin produk knowledge-nya ya, aku udah pakai setahun karena waktu itu tahun lalu kan jadi brand ambassador. Aku udah pakai setahun dan itu memang bagus. Jadi aku juga nggak mau sebagai public figure tuh kalau mempromosikan produk yang nggak beneran aku pakai atau nggak beneran bagus kan. Apalagi kalau jadi brand ambassador skin booster gitu dimasukin ke dalam kulit, kan kita nggak mau kalau produknya nggak bagus, takut juga. Gitu. Boleh dong kita berikan aplaus untuk Cell Booster, luar biasa loh. Jadi memang since the first place sudah jadi pilihan Prilly Latukonsina even sebelum jadi brand ambassador dari Cell Booster ya. Nah mungkin Caprili mau ngobrol-ngobrol sama dokter-dokter cantik di sini. Iya, makanya aku mau tanya nih sebenarnya sama Dokter Chen, karena kan kita tahu ya dok ya, tren itu terus berjalan dan cepet banget, tren-tren beauty itu berganti. Terus kita bisa lihat banyak produk-produk baru di pasaran, tapi kan banyak juga ya dok yang ilegal atau bahkan kita mempertanyakan itu udah ada BPOM-nya belum, udah ada ininya belum. Nah, menurut dokter itu gimana dengan tren-tren kecantikan yang berjalannya itu cepet, gimana biar kita tuh sebagai pasien bisa bijak memilih treatment? Nah, sebagai pasien tidak ada pesan dari kita ya, berlaku lah jadi pasien yang wise dalam membeli produk, karena produk yang
tidak ada BPOM ataupun tidak ada Kemenkes itu sangat berbahaya karena campuran yang ada di dalam produk itu kita tidak jelas dan juga tidak ada uji klinis dan juga tidak ada basic science-nya. Jadi kalau memakai produk yang tidak ada izin edarnya itu sangat berbahaya karena itu menyangkut kesehatan kulit, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh kalau produknya mengandung seperti merkuri, hidroquinone yang tanpa pengawasan dokter, karena nggak semua produk itu bisa diaplikasikan secara bebas, dijual bebas, kadang dia harus mempunyai resep dokter. Jadi bagi pasien yang wise harus hati-hati memilih produk yang benar-benar safety dan aman untuk kulitnya. Jadi kita sebagai pasien tuh juga harus rajin ya, cari tahu ini produknya udah ada Kemenkes RI-nya belum, dan kalau cell booster itu udah ada ya, udah jelas, udah ada izin Kemenkes RI dan udah CE approved juga, jadi aman ya dok. Nah kalau untuk dokter kita, sebenarnya kalau klinik itu punya pertimbangan khusus gak sih kalau memilih produk atau treatment yang diadakan di kliniknya? Nah, karena saya dari Natasha yang memang tim klinik yang banyak ya, tentu kita kalau milih produk dan treatment itu harus benar-benar yang punya bukti, punya evidence base yang kuat. Ya, jadi sudah melalui berbagai penelitian, kemudian ada bukti keamanan, terus efektivitasnya juga, memberikan bukti nyata untuk pasien. Ya, jadi supaya tetap dipercaya. Jadi pokoknya semuanya harus dicek dulu apakah ini aman untuk pasien, karena kan nggak mau sembarangan juga pasien datang terus langsung di treatment atau disuntikin produk yang nggak aman gitu ya. Betul, karena kan ini untuk nama baik juga ya. Iya benar sih, dengan banyaknya keviralan ya di luar sana teman-teman, kalau misalnya produknya nggak bagus dan merugikan customer itu juga bahaya ya buat kliniknya. Nah ini juga yang kemudian positifnya era teknologi adalah banyak sekali kita bisa mengakses info-info terkini mengenai beauty treatments, tapi tidak sedikit juga perempuan tuh jadinya pusing karena sekali dia buka beauty treatments, semua iklan di akses atau platform sosial media itu semuanya adalah treatment yang berbeda-beda dari klinik yang berbeda-beda dengan produk yang berbeda-beda. Akhirnya FOMO, belum lagi kalau misalnya endorsement datang dari banyak sekali influencers, itu juga variannya macam-macam. Tapi sebetulnya nih, mungkin dari dokter kita terlebih dahulu, gimana sih caranya supaya sebelum FOMO kita tuh bisa tahu terlebih dahulu yang kita butuhkan itu apa dan yang paling tepat itu seperti apa? Ya. Karena sekarang zaman sosial media yang apapun bisa dibuat viral ya, dikit-dikit viral. Nah, sebagai pasien juga harus wise, harus bijak. Jangan asal mendiagnosa diri sendiri atau asal memilih treatment. Saya mau treatment yang ini sama dengan influencer A gitu. Tetap konsultasikan dengan dokter. Karena kalau dokter itu dia pasti akan menilai. Assessment dulu, pasien ini masalahnya apa, butuhnya apa, dan apakah dengan treatment yang viral itu bisa mencapai tujuan itu. Nah kan ekspektasi pasien itu juga kita harus tanya itu apa, pengennya apa sih. Jadi jangan termakan yang viral-viral, yang FOMO-FOMO belum tentu aman, belum tentu cocok. Berarti dokter kalau misalnya ada pasien yang datang maunya treatment yang ini, tapi kalau nggak cocok bisa ditolak juga ya dok? Bisa, nanti saya sarankan kalau untuk kakak, ya untuk treatment ini belum perlu atau nggak cocok, mending ya treatment B gitu, yang sesuai lah. Kakak tuh pengennya apa? Oke, jadi sebetulnya konsultasi yang terbaik adalah justru yang memang melihat kebutuhan dan apa yang paling relevan dengan kondisi kita begitu ya, bukan kemudian semata-mata masukin aja deh semua yang menjadi tren. Nah, konsultasi itu juga harus kalau bisa face to face. Oh, Karena kita mau melihat. ya. Sekarang kan zamannya konsultasi itu bisa di threads ya. Tiba-tiba nanya, "Dok, ini saya bagusnya apa loh?" Kan kita bukan dukun. Kenal juga Gitu, enggak. iya. Oke, saya mau tanya juga nih ke Bu Sandra. Bu Sandra, kalau saya ketemu dari dulu selalu awet muda, dan bahkan kalau ngobrol sama Bu Sandra, kadang saya shock gitu. Anaknya Bu Sandra ternyata hampir seumuran sama saya gitu. Gimana ceritanya Bu Sandra bisa maintain skin barrier, skin quality sejauh ini, dan arti dari choose beauty wisely saat ini menurut Bu Sandra seperti apa sih? Saya choose beauty wisely itu artinya kita memilih dengan tepat apa yang kita butuhkan pada saat itu. Misalnya pada saat itu kita lagi kulitnya capek, jadi kita cari solusi untuk keadaan itu. Misalnya kita lagi butuh yang untuk lifting saat itu, nah kita cari produk yang terbaik untuk keadaan kulit saat itu, dan terutama yang paling penting adalah amannya.
menurut saya aman itu paling penting. Apakah sudah bersertifikasi, apakah dikerjakan oleh seorang dokter yang berkompeten, itu yang saya selalu pikirkan untuk memilih produk yang terbaik untuk saya. Oke, jadi keamanan dan mengetahui, mengenali apa yang kulit kita paling butuhkan di momen tersebut, karena beda momen, beda fase, Beda. perbedaannya bisa beda. Nah, kalau ngomongin juga Bu Sandra ini kan sebetulnya merupakan owner dari Revitalash Kosmetik Indonesia. Di tengah banyaknya sekali gencarnya muncul produk-produk kosmetik, persaingannya sangat tinggi di pasaran. Nah, ini membalance antara memilih kosmetik yang pas, kemudian treatment yang pas, dan juga skincare yang pas, yang paling berkualitas tapi sesuai dengan kebutuhan. Tips dari Bu Sandra seperti apa? Buat saya yang sudah berkecimpung di dunia kecantikan lebih dari 20 tahun, saya sangat berhati-hati dalam memilih produk. Jadi nggak ngikutin tren ataupun apa yang sedang viral pada saat itu, tapi yang benar-benar saya butuhkan pada saat itu. Jadi lalu saya cari produk yang benar-benar sudah ada buktinya, misalnya sudah dikerjakan oleh dokter yang jam terbangnya tinggi, dan juga mungkin saya sudah lihat hasilnya before dan afternya seperti apa sih, baru saya tentukan. Sebenarnya itu menjawab pertanyaan aku penasaran banget dengan adanya klinik dan serum yang banyak. Bu Sandra itu tipe yang memilih atau ya udah deh coba-coba aja deh ngikutin tren. Pernah gak sih Bu tergoda mau coba ngikutin tren terus akhirnya ya udah deh coba aja gitu? Pernah gak sih? Nggak pernah ya? Nggak yang ngikutin tren itu, tapi benar-benar saya pelajari dulu treatmentnya apa, kandungannya apa, sudah bersertifikat Kemenkes atau belum, dan juga dokternya saya juga mau pilih yang terbaik buat saya. Bener-bener sesuai sama tema hari ini, Choose Beauty Wisely, karena setiap orang tuh belum tentu punya kebutuhan yang sama. Betul, ya. betul. Walaupun viral, walaupun mungkin banyak influencer yang mempromosikan, belum tentu pas diaplikasikan ke wajah kita juga cocok ya. Betul, setiap orang belum tentu punya kebutuhan yang sama, tapi Cell Booster punya berbagai varian yang bisa melengkapi berbagai macam kebutuhan dari kulit setiap wanita. Nah, ini kalau ngomongin bagaimana tadi Cell Booster sudah dipastikan aman, sudah tersertifikasi secara Kemenkes dan juga CE approved. Nah, tadi ketika disampaikan kriteria pemilihan produk yang digunakan oleh klinik, mungkin ke Dr. Chen terlebih dahulu, gimana sih Dok pandangan dokter terkait dengan keamanan produk Cell Booster untuk wanita Asia? Untuk Cell Booster ya, saya udah memakai lebih kurang hampir 2 tahun, dan boleh dibilang tahun lalu kita masih tetap top user untuk memakai Cell Booster karena permintaan dari pasien itu sangat memuaskan dengan hasil dari Cell Booster, sehingga mereka selalu meminta repeat untuk melakukan injeksi Cell Booster. Cell Booster ini adalah injectable yang udah ada grade-nya, karena di pasaran sana sering ada produk-produk yang mengaku sebagai skin booster, tapi mereka itu bukan injectable. Jadi kita sebagai dokter juga harus wise dalam memilih produk-produk skin booster. Kelebihan dari skin booster itu yaitu cap teknologi yang bisa menyatukan semua ingredient yang ada di dalamnya itu, apakah itu vitamin C, vitamin E yang larut dalam lemak dan air, dan asam amino yang bisa bekerja sinergis untuk memberi hasil yang maksimal. Dan untuk variannya juga bervariasi, ada Cell Booster C, Glow, dan Lifting. Jadi ketiga varian ini tetap saya pakai di klinik untuk pasien-pasien saya. Biasanya kita kombinasi dalam waktu yang sama, bisa ketiga varian ini kita pakai berbarengan, tergantung kondisi dan kebutuhan pasien kita. Karena kebutuhan setiap pasien itu berbeda, nggak ada yang sama. Jadi personalized treatment. Bagi saya Cell Booster itu untuk sampai sekarang adalah pilihan terbaik buat saya sebagai dokter yang sudah berpengalaman di bidang estetik yang sudah cukup lama ya. Karena Cell Booster ini efeknya juga lebih long lasting, dan dia itu slow release di kulit kita, jadi tidak cepat habis seperti skin booster yang lain yang hanya untuk melembabkan tapi tidak ada fungsi yang lain seperti lift, kan bisa memberi efek lifting dengan adanya ingredient yang di dalamnya seperti ada arginin, prolin, lisin, semua ini adalah bahan baku untuk membentuk kolagen di dalam tubuh kita. Jadi kadang skin booster yang lain hanya memberi efek hidrasi, tapi dia punya efek ganda selain hidrasi, mencerahkan dan juga memberi efek lifting dan juga memperbaiki tekstur kulit kita, sehingga bagi mereka yang mempunyai masalah dengan skin tekstur dan skin quality yang tidak baik, pilihannya adalah Cell Booster.
Oke, jadi tadi secara keamanan, kemudian juga durability ya dok ya, ini kemudian memang lebih panjang masanya daripada skin booster lainnya. Terbukti dari dokter Chen sendiri menggunakan 2 tahun terakhir ya. Oke, baik. Kalau dari dokter kita mungkin point of view-nya seperti apa penggunaan sel booster selama ini? Ya. Jujur kami baru mulai menggunakan skin booster belum setahun ya, karena kan kita tahu di luaran itu juga jenis-jenis skin booster banyak banget. Jadi pas ditawari, oke, kita trial dulu, kemudian ternyata kok hasilnya bagus, apalagi yang shake itu saya paling suka. Jadi lemak berkurang, kulit lebih kencang, dan bulan Januari akhir kemarin saya juga diundang sel booster langsung ke pabriknya di Swiss. Jadi melihat proses pembuatannya, dan saya tahu ini aman karena sudah medical grade injectable, jadi sangat aman untuk